Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem terdistribusi sebagai tugas yang memenuhi mata kuliah sistem terdistribusi pada ujian tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nugra Prima Bagaskara dengan NPM 18001 dari Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Sebelum kita ngulik sistem terdistribusi lebih jauh, kita harus tahu dulu hal yang fundamental dari sistem terdistribusi itu sendiri, yaitu definisinya. Apa itu sistem terdistribusi? Menurut Tannenbaum dalam buku Distributed System Principles and Paradigms, distributed system adalah koleksi dari beberapa independen komputer muncul kepada user sebagai sistem koheren atau sistem yang terkoordinasi secara tunggal. Lalu kenapa sih distributed system itu menjadi penting untuk sistem-sistem yang ada sekarang? Karena distributed system itu menawarkan bahwa sistem ini dapat saling berkomunikasi, dapat saling bekerja sama, dapat saling berbagi sumber daya, dan masih banyak hal. Dan selain itu juga distributed system juga dapat menekan biaya, atau hal ini bisa kita sebut juga sebagai ekonomis, dan meningkatkan ketersediaan data informasi juga meningkatkan kinerja sistem. Dari 3 hal penting ini nih teman-teman, dari saling berkomunikasi, saling bekerja sama, saling berbagi sumber daya, menjadikan sebuah distributed system ini menjadi disebut juga sebagai middleware. Middleware, hal yang baru. Apa sih middleware? Dari dinus.ic.id, middleware adalah lapisan yang dibuat untuk menyediakan layanan-layanan dan protokol yang seragam dan dapat digunakan oleh aplikasi yang berbeda. Jadi tadi tuh saling berkomunikasi, saling bekerjasama, berbagi resource itu bisa oleh aplikasi yang berbeda. Dan pada lapisan ini terdapat sekumpulan protokol komunikasi yang beragam yang memungkinkan berbagai macam aplikasi dapat berkomunikasi. Mungkin istilah kasarnya middleware ini sebuah lapisan atau jembatan lah di antara kedua sistem kayak gitu. Middleware juga memberikan fasilitas marshalling, yaitu proses pengubahan data dalam komunikasi antar proses menjadi bentuk yang siap dikirimkan melalui jaringan, sehingga dapat tetap konsisten ketika sampai di sisi penerima dan proses kebalikannya, unmarshalling. Jadi apa yang kita kirim itu akan sama dengan apa yang orang lain nanti terima. Ya kurang lebih kasarnya seperti itu. Nah, mungkin contoh penggambaran dari Tannenbaum di dalam bukunya yaitu seperti ini. Direpresentasikan dengan aplikasi, distributed system di tengah, dan ada local OS di bawah. Jadi pada saat local OS ingin mengakses aplikasi ataupun sebaliknya, itu melalui jembatan yaitu distributed system layer yang kita sebut juga sebagai middleware tadi. Nah, tadi kita udah banyak bahas soal middleware. Kita bakal fokus lagi ke sistem terdistribusi itu sendiri, tetapi sebelum itu saya mau spoiler nih bahwa salah satu contoh dari sistem terdistribusi adalah internet. Kebayang ya teman-teman, internet sebagai contoh dari sistem terdistribusi. Nah, tadi kita udah banyak bahas soal definisi dari sistem terdistribusi, terus juga sebagai middleware atau operating system. Distributed system juga memiliki sifat-sifat yang khas. Banyaknya, dominannya, sifat distributed system terbagi menjadi 5, teman-teman. Ada akses sumber daya, ada transparansi distribusi, ada openness atau keterbukaan, ada scalability, dan ada pitfalls. Yang pertama, akses sumber daya. Akses sumber daya di sini yaitu menghubungkan user dan resource agar lebih mudah berkolaborasi. Jadi dari pengirim dan penerima itu bisa dihubungkan oleh sifat dari distributed system agar bisa mengakses sumber daya. Lalu yang kedua ada transparansi distribusi, menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber daya fisik terdistribusi ke banyak komputer.
Kenapa sih harus disembunyikan? Kita bahas di sini ya. Lalu yang ketiga ada openness atau keterbukaan, yang artinya kemampuan untuk mengembangkan fleksibilitas sistem. Yang keempat ada scalability, sistem harus dapat meningkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen lain di dalamnya. Dan yang kelima ada pitfalls, yang artinya di sini adalah tidak mengulang kesalahan yang sama, karena biasanya ada beberapa hal yang menjadi argumen dari developer yang membuat kesalahan di dalam distributed system, yang mungkin juga akan aku bahas setelah ini. Kita akan bahas soal transparansi dulu teman-teman, dan aku di sini dapat sumber dari Tannenbaum Distributed System Principles and Paradigms. Ada apa aja sih transparansi itu? Di sini kita bisa lihat ada 7. Yang pertama ada transparansi akses, yang dimana di sini kita menyembunyikan data yang terrepresentasi dan bagaimana cara kita mengakses sumber daya itu kita tidak perlu tahu. Lalu saat kita mengakses itu kita tidak perlu tahu di mana lokasinya, dan itu adalah transparency location. Lalu ada transparency migration, di mana saat kita mengakses data itu mungkin pindah dan kita juga tidak perlu tahu kayak gitu. Transparency relocation atau bahwa data itu ya seperti yang tadi, bahwa data bisa kita akses dan mungkin aja data itu pindah gitu, dan kita transparency replication itu kita menyembunyikan hal itu. Relocation, maaf. Lalu ya selanjutnya ada transparency replication, atau kita menyembunyikan sumber daya yang terreplikasi. Lalu juga ada transparency concurrency, yang dimana kita menyembunyikan sumber daya yang share, yang tersebar dengan beberapa competitive user. Di sini kita jadi tidak perlu tahu ada berapa banyak orang yang mengakses sumber daya itu kayak gitu. Dan yang terakhir ada transparency failure, yaitu sistem menyembunyikan kegagalan dan langsung merecovery tanpa kita ketahui kayak gitu. Kurang lebih transparansi. Lanjut kita bahas tentang pitfalls. Sesuai yang tadi saya janjikan, bahwa ada beberapa asumsi yang salah dari developer. Yang pertama itu jaringannya dapat diandalkan. Itu adalah asumsi yang salah. Yang kedua ada latensi adalah 0. Yang ketiga ada bandwidth tidak terbatas. Yang keempat jaringan aman. Yang kelima topologi tidak berubah. Yang keenam ada 1 administrator. 7 biaya transportasi 0. 8 jaringannya homogen. Dan dari asumsi yang salah ini, efeknya akan membuat jaringan gagal, buang-buang bandwidth, kemacetan pada lintas data. Dan apabila asumsi bahwa jaringan yang ke-8 nih, ada jaringannya homogen, bahwa nanti masalah 3 di atas itu akan muncul kembali kayak gitu teman-teman. Jadi dari pitfalls ini sendiri seharusnya dapat kita jadikan acuan. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa jaringan kita aman sebelum kita memastikan jaringan kita aman. Jadi sebelum kita berasumsi, kita alangkah lebih baiknya kita breakdown terlebih dahulu nih dari asumsi-asumsi ini tuh, apakah ini menjadi hal yang benar atau tidak kayak gitu. Sebelum kita dapat menganggap jaringan kita dapat diandalkan, coba kita breakdown dulu nih kelebihan jaringan dan kekurangan jaringan kita kayak gitu. Pitfalls when developing distributed systems. Setiap sistem pasti memiliki tantangannya masing-masing. Tidak luput juga sistem terdistribusi. Tantangan yang pertama ada heterogeneity, ada scalability, ada failure handling, ada concurrency, openness, dan security. Heterogeneity, bahwa sistem terdiri dari banyak komponen berbeda seperti hardware, OS, bahasa pemrograman, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada scalability, di mana sistem ini harus dapat meningkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu failure handling, di mana sistem ini harus bisa merecovery sistemnya tanpa mengganggu user yang sedang menggunakan sistem terdistribusi tersebut. Lalu yang keempat ada konkurensi, di
dimana saat banyak competitive user, banyak user yang mengakses sumber daya itu, sistem harus dapat terus menjaga dan menjaga data agar tetap tersinkronisasi dengan baik. Lalu yang kelima ada openness, di mana sistem terdistribusi harus dirancang terbuka agar mudah dikembangkan. Lalu yang keenam ada security, di mana setiap sistem yang bagus apabila keamanannya tidak dijaga itu terasa kurang. Makanya sistem terdistribusi juga harus menjaga keamanannya. Seperti yang tadi saya spoiler tentang internet sebagai contoh dari sistem terdistribusi. Ya, betul. Internet sebagai contoh sistem dari sistem terdistribusi. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung secara global dan saling berkomunikasi menggunakan internet protokol menurut Adam Dewi dari medium.com. Inilah mungkin penggambaran internet ya teman-teman. Teman-teman juga sudah mengerti lah apa itu internet dan segala macam. Aku ingin memperjelas mengenai internet sebagai sistem terdistribusi dengan contoh yaitu e-commerce. Dimana pada zaman sekarang, dimana teknologi yang udah ada sekarang itu membuat kita bisa memesan barang atau membeli baju, fashion segala macam dari platform atau dari website yang kita mau menggunakan internet kayak gitu. Jadi internet sebagai middleware di antara user atau saya sebagai pembeli nanti dan platformnya sebagai penerima dan internet sebagai jembatan yang bisa menghubungkan saya dan e-commerce itu sendiri. Kayak gitu teman-teman kurang lebih. Semoga tergambarkan. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan semoga teman-teman dapat tergambarkan dengan apa yang tadi saya jelaskan mengenai sistem terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.